Yo guys, welcome back to my channel ya. Di video kali ini gua mau membahas tentang pertemuan Bahrain melawan Indonesia ya. Yang kita ketahui kan Bahrain Indonesia ini 2 hari ke depan Indonesia akan bertemu Bahrain di kandangnya di Stadion Nasional Bahrain di Rifa ya untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga ya. Indonesia tentunya udah sering ya ketemu dengan Bahrain udah beberapa kali, tapi ada satu pertandingan yang mengusik dan kita ingat banget, yaitu bermain di kandangnya Bahrain di kualifikasi Piala Dunia juga, di Piala Dunia 2000, kualifikasi Piala Dunia 2014. Dan pertemuan itu adalah di grup kualifikasi ya, di tahun 2012, tepatnya 29 Februari. Nah, di pertandingan itu kita ingat jelas. Kenapa kita ingat jelas? Karena di situ kita dicukur ya teman-teman ya, dicukur 10-0, 10 gol tanpa balas oleh Bahrain. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, di saat itu kita dicukur telak oleh Bahrain, dan ini sekedar flashback. Saya akan bercerita ya tentang bagaimana kejadian 10-0 di Bahrain itu ya. Dan ternyata ini juga membekas kepada para pemain tentunya ya. Jadi pertandingan itu sendiri itu berlangsung di 29 Februari 2012 ya. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2014 di stadion yang sama yang bakal kita mainkan nanti ya, di Stadion Nasional Bahrain di Rifa ya. Tempatnya jadi sama di Bahrain dan di stadion yang sama pula. Nah, untuk pertandingan itu sendiri itu starting line up-nya itu ada Samsidar di kiper, ada Randy Irawan, M. Taufik, Irfan Bahdim, Aditya Putra Dewa, Gunawan Cahyo, Ardiles Hengki, Diego Michels, Ferdinand Sinaga, Selamat Nur Cahyo, dan Abdurrahman ya. Nah, untuk pelatihnya sendiri itu Coach Aji Santoso gitu. Dan ada beberapa pemain pengganti ya, terutama ada Ricky Abad Ohorela yang bermain nanti di menit 61 menggantikan Adi Putra Dewa, lalu ada Andi M. Guntur ya. Ini pemain pengganti di menit keempat nih menggantikan Selamat Nur Cahyo ya, karena pada menit ketiga ini kiper kita Samsidar itu di kartu merah karena melakukan pelanggaran ya di kotak penalti, jadi di kartu merah dan diganti Andi Guntur di menit keempat ya. Tapi penampilannya cukup bagus sebenarnya Andi Guntur ini. Ada 4 kali penalti yang didapat Bahrain dan 2 kali berhasil diselamatkan gitu. Lalu ada pergantian daripada Wahyu Wijiastanto lagi di menit 68 menggantikan Gunawan Cahyo ya. Jadi di situ sudah ada pemain naturalisasi ya, Diego Michels dan Irfan Bahdim ya. Jadi sebelum pertandingan ini dimulai itu sebenarnya Bahrain butuh 9-0 untuk lolos kualifikasi ya. Ke babak selanjutnya itu butuh 9-0. Itu pun dengan syarat Qatar itu harus kalah dari Iran ya. Di pertandingan yang lain Qatar bertemu Iran, tapi pada kenyataannya Qatar itu bermain seri dengan Iran 2-2 sehingga Bahrain biarpun berhasil menang dengan 10-0 pun dia gagal lolos ke grup selanjutnya ya. Nah, memang pada pertandingan ini Indonesia itu sudah di grup stage itu udah kebobolan 16 kali ya. Dan tidak pernah menang di laga-laga sebelumnya. Selama kualifikasi di laga itu dia nggak pernah menang Indonesia dan sudah kebobolan 16 sebelum ketemu Bahrain ya. Hal ini dikarenakan memang pada saat itu terjadi dualisme antara Liga Super Indonesia dan Liga Premier Indonesia namanya, atau LPI. Nah, pemain-pemain yang membela timnas ini adalah pemain-pemain dari LPI, bukan dari LSI, karena banyak pemain terbaik kita itu berada di LSI pada masa itu ya. Sebut saja misalnya ya kiper, kita tahu dulu ada Markus, ada Ponario, ada Firman Utina, ada Bambang Pamungkas, ada Boas. Semua tuh tergantung di LSI. Jadi pada saat itu mereka nggak berani membela timnas karena ada dualisme. Jadi kalau mereka membela, kalau yang di LSI membela timnas itu bakal kena sanksi, dan yang diakui itu LPI gitu loh. Jadi yang dipanggil lah pemain-pemain dari LPI gitu loh.
pemain-pemain ini ya notabene-nya tambah mendiskreditkan ya kurang pengalaman karena dari semua itu nggak ada pemain yang mempunyai caps lebih dari 12 gitu loh. Hanya bahkan dari 11 starting line up itu 8 itu baru pertama kali main di timnas. Jadi 8 pemain ini debut. Hanya yang pernah main di timnas tuh hanya Ferdinand Sinaga, Syamsidar, dan Irfan Bahdim. Ini yang udah pernah main di timnas. Sisanya 8 pemain debutan. Jadi makanya di saat itu agak telak ya kita kalah ya. Nah, ditambah lagi baru main 3 menit Syamsidar sebagai kiper itu dikena kartu merah ya. Jadi itu otomatis mulai kacau, ditambah Bahrain kan memang ngejar skor ya. Jadi ya hasilnya ya seperti itu gitu loh. Telak kita kalah 10-0 dan yang paling sakit dari hasil ini ya kita kalah dan malu ya. Bahkan salah satu pemain yang pernah merasakan ini yang ikut pada pertandingan itu Randy Irawan itu sendiri itu kini bermain di Deltras ya dia. Randy Irawan sekarang bermain di Deltras di Liga 2. Dia sendiri sekarang malah berdoa dan memohon supaya STY ini lusa bisa menang dan menghapus rasa malu itu ya. Karena dia sendiri sangat malu ya. Pada saat itu dia posisinya di sayap kiri untuk menopang daripada Ferdinand Sinaga yang sebagai striker gitu loh. Nah, saat itu dia sangat malu berdasarkan wawancara ya. Dia sangat malu karena dia pulang ke Indonesia dengan malu, perasaannya juga terbawa sampai dia pulang ke Sidoarjo pun dia malu ya, malu untuk keluar rumah, bertemu tetangga atau bertemu dengan keluarga ya, karena rasa malu yang kalah yang sangat telak gitu loh. Apalagi ditambah, kata dari Randy ini, bahwasanya ditambah dengan ada dugaan dari FIFA kita melakukan match fixing waktu itu, karena Bahrain yang mengejar 9 gol bisa terjadi 10 gol gitu, biarpun pada akhirnya ini tidak terbukti gitu loh. Karena memang ya pada saat itu kualitas kita jelek ya, jadi memang kalahnya telak gitu. Jadi ya karena dari itulah sekarang si Randy Irawan ini berdoa dan dia optimis lah. STY kali ini bisa membalas kekalahan mereka yang 10-0 lalu dan dia pun berdoa semoga Indonesia bisa lolos Piala Dunia ya. Itu sama halnya dengan doa kita bersama gitu loh. Semoga Indonesia kali ini melawan Bahrain di stadion yang sama, namun dengan materi dan kualitas permain yang jauh berbeda kali ini, ditambah dengan pemain-pemain dari diaspora, semoga Indonesia bisa membalas dendam, minimal-minimal ya, kalau bisa menurut saya sih 4 gol ya, tapi kalau minimalnya pokoknya 3 poin lah, minimal kita harus menang untuk mengalahkan rasa malu kita dulu ya, di tahun 2012. Sekarang tahun 2024, 12 tahun sudah berlalu. Semoga dengan pemain-pemain yang sangat jauh berkualitas ya. Suasana daripada PSSI sendiri juga sangat kondusif ya. Beda dengan dulu yang terjadi dualisme ya. Semoga bisa menang telak ya. Minimal-minimal harus menang lah. Pokoknya 3 poin harus di tangan sehingga kita memperbaiki track record kita terhadap Bahrain, terutama juga para pemain yang kemarin terlibat di 2012 itu bisa terobati lah. Semoga balas dendam kali ini bisa berhasil ya. Balas dendam terhadap timnas Bahrain ini kita doakan semua. Semoga bisa berhasil dan kita bisa menang. Dan kita buktikan bahwasannya ya, kalau federasi kita bagus, tidak ada dualisme, kita juga bisa kok untuk mengalahkan Bahrain. Ya. Jadi itu tadi sekilas tentang flashback bagaimana kita punya hubungan yang spesial dengan Bahrain, kita pernah dikalahkan 10-0, tapi nggak apa-apa, kita belajar dari pengalaman karena saya yakin di lusa kita bakal mengalahkan mereka dengan skor yang telak juga. Saya yakin sekali itu ya. Jadi sekian video kali ini ya. Kita doakan di lusa Indonesia mengalahkan Bahrain ya teman-teman ya. Pokoknya Garuda harus terbang tinggi, maju terus, kita percaya kepada STY dan teman-teman semua pemain ya. Oke?